Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfandi Yusuf Zakir, NPM 235920106. Saya dari kelas 5C, mata kuliah Machine Learning. Di sini saya akan menjelaskan analisis analisis for Universitas Students Sukses. Jadi, judul proyek saya ini Unifilling Students Sukses, yaitu data analisis mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Tujuan proyek saya yaitu tujuan utama dari proyek ini adalah menganalisis data data performa siswa dalam 3 bidang utama: MTK, membaca, dan menulis, untuk memahami faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap hasil belajar mereka, serta model sederhana untuk memprediksi nilai-nilai rata-rata siswa. Di sini kita mulai saja, yaitu ada codingan, yaitu di mana lingkungan Python 3 ini sudah dilengkapi dengan banyak pustakaan analisis yang berguna. Lingkungan ini didefinisikan oleh Emacs, Docker, dan Angel, Python, dan GitHub. Sebagai contoh, berikut beberapa pustakaan penting yang bisa digunakan, yaitu di sini ada import Navy. Navy adalah algebra linear, operasi numerik dengan array. Import Vadas ini memproses data, membaca file CSV, dan analisis data. Di sini ada import OS ini, for name file ini. Di sini kamu bisa menulis data hingga 20 giga ke direktori kerja saat ini, Kaggle, dan working. Data tersebut akan tersimpan sebagai output ketika kamu membuat versi menggunakan save dan running. Di sini yaitu ada tahap analisis, import library. Kamu membuat pustakaan penting seperti Vadas, Navi, pengolahan data numerik, dan tabular. Tujuannya agar semua tahapan analisis, mulai dari eksplorasi sampai modeling, bisa dilakukan secara kompresif. Di sini ada codingan, yaitu mengimport pustakaan library umum yang sering digunakan. Di sini ada memuat loading dataset. Ini di sini DF ini menempatkan 5 baris data dari dataset. Ini membuat dataset yang digunakan adalah Kaggle. Di sini ada tabelnya, outputnya itu ada kolom dan penjelasan: gender, race, level of education, length, dan test average, mark score, dan leading score, rating score. Di sini ada penjelasannya. Lalu di sini ada print save. Habis itu ada data TVS-nya, print info. Di sini ada outputnya, itu ada kolomnya, gender ini, dan di situ ada tipe data dan jumlah data dan penjelasannya. Lalu di sini ada basic teknis. Di sini ada descript. Ini tujuan perintah df descript ini. Perintahnya ini digunakan untuk melihat ringkasan statistik dasar dari dataset numerik DF seperti skor matematika, membaca, dan menulis. Di situ ini ada codingan, yaitu ini. Jadi kesimpulannya adalah angka ini disebut konversi ke snack case, yaitu gaya penulis standar Python untuk nama-nama variabel atau kolom seperti student name, average score, parental level of education. Di sini ada tujuannya agar konsisten, mudah dibaca, dan tidak error saat dipanggil, karena nama kolom tempat spasi lebih aman. Di situ ada codingannya, itu smart of free after. Lanjut, di sini ada fitur engineering ya,
untuk dataset student form. Itu di sini ada import, ada itu di sini ada baca datasetnya, cek kolom, nih fitur engineering ya, diganti nama kolom agar lebih mudah diakses. Itu buah fitur rata-rata nilai, selisih antara nilai nilai tertinggi dan terendah. Itu di sini ada kategori performa siswa, ada normalisasi data numerik, ini codingan dan hasil akhirnya. Storage data analisis ini tujuannya kode ini digunakan untuk menampilkan distribusi nilai siswa pada 3 mata pelajaran utama MTK, membaca dan menulis agar kamu bisa melihat pola sebaran data rata-rata serta apakah distribusi normal atau tidak. Lalu di sini ada kodenya yaitu import warning ya, warning evaluation. Lalu ini ada inputnya, ini diagram match score distribusi, reading score speed, wording score. Lalu ada codingan gender average score, score match reading wording score-nya. Ini. Dan ini hasilnya pada di tabelnya. Lalu tujuannya kode ini digunakan untuk menampilkan distribusi nilai siswa dan 3 mata pelajaran utama matematika, membaca, menulis agar kamu bisa melihat pola sebaran data dan rata-rata serta apakah distribusi normal atau tidak. Lalu di sini ada kode-kodenya SNS value for data ini. Outputnya di sini ada gender, lalu match score reading wordingnya ini yaitu ini skornya min min kosong min titik tiga, min 0,2, lalu di sininya 0,3. Ini ini menggunakan fungsi essential for pustakaan board untuk membuat grafik batangan. Mari kita uraikan parameter pentingnya. Parameter menjelaskan data mail data set ini gunakan adalah hasil match sebelumnya. Data memiliki kolom gender, subject, score, dan semua X mewakili mata pelajaran yaitu match score reading, water Y mewakilkan nilai-nilai rata-rata skor setiap mata pelajaran. Gender pewarna batang didasarkan pada jenis kelamin. Jadi akan ada 2 warna, satu male atau formal error dalam mendetikkan tampilan garis error. Agar grafik lebih bersih, flat macro menggunakan flat warna macro dari board agar tampilan menarik dan profesional. Lalu di sini ada codingannya. Kode ini menggunakan fungsi Van Decimal sama seperti sebelumnya pada bagian gender. Fungsinya adalah menyusun ulang CSV data dari format lebar menjadi format panjang agar mudah divisualisasikan. Lalu di sini ada outputnya itu, lalu di sana score, lalu score by tipe ya, lalu ada math, reading, wording. Kode ini memanggil fungsi SNB dari pustakaan support untuk membuat grafik kotak dari penjelasan data mail. Data yang digunakan berasal dari data frame hasil math sebelumnya. Kalau terus menampilkan nama pelajar, math score, dan ini skor sumbu. Menentukan nilai skor ujian. Warna dibedakan berdasarkan jenis makanan siang. Lalu ada codingan yaitu parental education impact-nya edo underscore order df belum nih. Lalu di sini ada outputnya math score face parental education ya. Lalu ada kode yang file victornya. Lalu ini ada outputnya itu ada gender, race, ethnicity, parental level of education, let's test verification score, math score, reading score, wording score, average score, score gap. Di sini ada sih. Jadi eksplorasi awal EDA awal kamu menentukan
statistik dasar menggunakan DF Driscoll. Rata-rata skor matematika 66, rata-rata skor membaca 69, rata-rata skor menulis 68. Nilai maksimumnya 100 sampai minimum 0 sampai 17. Kesimpulan awalnya nilai siswa cukup tersebar lebar, standar deviasinya kurang lebih 15. Artinya variasi kemampuan cukup besar. Tujuan adalah untuk melihat seberapa kuat hubungan korelasi antara nilai ujian siswa. Kita ingin tahu apakah siswa yang bagus di matematika juga cenderung bagus di membaca dan menulis sebelum dan seberapa kuat hubungannya. Lalu di sini ada basis feature and rating. Di sini ada kode codingannya, average score. Lalu ini ada math score, reading score. Lalu di sini ada machine learning-nya, model Skidler-nya, educational category. Setelah proses pemrosesan dan fitur engineering, biasanya kita melakukan encoding pada fitur kategorikal. Artinya kita mengubah kolom yang berisi kategori menjadi angka dalam kurung label. Kita melakukan encoding karena model machine learning tidak dapat memproses data kategori secara langsung. Lalu penjelasan langkah demi langkah from screen label ini mengimpor label encoder dari library scripting alat digunakan untuk mengubah teks menjadi angka. Ini label encoder membuat objek label encoder bernama lay. Df kolom ini daftar kolom. Itu ada gender pria, wanita, ada string kelompok etnis, parental level, tingkat pendidikan rendah, jenis makanan, tes pada apakah mengikuti kursus persiapan ujian. Force kolom melakukan lovingan kolom data. Lalu di sini ada kode codingan yaitu DF ini. DF ini digunakan untuk menampilkan 5 barisan pertama dari data frame DF. Ini berguna untuk memastikan hasil encoding berhasil dan semua kolom sudah berubah menjadi angka. Contoh sebelumnya yaitu gender race parameter standar non 70 mile race covalent 60. Setelah encoding, gender ini akan mengubah jadi gender race parameter skor 010721060. Lalu kita lanjut di sini ada now is time to spread data in forest egg dan target. Di sini ada codingan itu front screen model relation import dan spread egg developer average score from level egg. Ya. Penjelasan langkah demi langkah from scanner model seleksi import test ini mengimpor fungsi trend test spread dari pustakaan screen yang digunakan untuk membagi data set menjadi dua bagian. Data training untuk melatih model, data testing untuk menguji performa model. Egg ini drop average ini kita membuat variable egg fitur input yang itu semua kolom kecuali average score target yang diingin. Jadi egg ini berisi fitur seperti gender, level education, reading score, score dan lain-lain. Ya ini DF evaluation ini membuat variabel yang dalam kurung target atau output yaitu nilai yang ingin diperiksa oleh model dalam hal average score rata-rata nilai. Lalu tes stress ini random. Fungsi ini memisahkan data menjadi data latih dan data uji. Parameter penjelasannya data digunakan untuk menguji dan 80 untuk melatih random race. Untuk memastikan hasil pemisahan selalu benar setiap kali dijalankan. Saya menghasilkan 4 dataset variabel keterangan drive fitur input untuk melatih model menguji model. Kesimpulan utamanya dari seluruh analisis insight penting, siswa mengikuti kursus persiapan ujian dan dapat makan siang standar memiliki skor tinggi. Lalu rekomendasinya sekolah dapat mendorong lebih banyak siswa mengikuti kursus persiapan program bantuan makanan siang sebaiknya tetap dilanjutkan. Karena kondisi ekonomi berdampak nyata, dukungan pendidikan dari orang tua sangat penting. Sekolah bisa melibatkan semua orang tua dan program belajar. Lalu di sini ada inner. Lalu di sini wide learning region ini model ajaran learning ini paling sederhana dan biasanya yang pertama kali untuk ini
Namun ingat model ini hanya akan bekerja dengan baik pada data yang bersifat linear. Seperti data yang kita miliki sekarang dari skor float di atas, kamu bisa melihat bahwa data kita tersusun secara linear. Karena ketika nilai satu variabel meningkat, maka nilai variabel lainnya juga ikut meningkat. Lalu di sini ada codingan yaitu lanjut aja evaluation of model linear regression. Ini kode ini digunakan untuk mengukur seberapa baik prediksi linear regression kamu bekerja pada data ujian. Kamu menggunakan tiga metrik utama evaluasi model regresi, yaitu R, RMI, dan FC. Kesimpulan dan nampaknya, model ini sederhana bisa memprediksi rata-rata nilai dengan baik, dan analisis ini membantu sekolah memahami bagaimana faktor sosial ekonomi dipengaruhi prestasi. Oke, dari saya sekian, terima kasih. Wah, saya tutup. Billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.